Kota Semarang termasuk dalam 5 kota besar penyumbang sampah plastik di laut untuk wilayah Indonesia bagian barat. Saat ini, lebih dari 800 ton sampah dibuang ke TPA Jatibarang setiap harinya dan dapat terus meningkat. Selain itu, kegiatan pembuangan, pembakaran, serta penimbunan sampah di lingkungan oleh masyarakat juga masih terjadi. Ya, TPA Jatibarang ini mempunyai luasan zona 46 hektar. Kita ada 4 zona, saat ini zona aktifnya ada di zona 3 dan 4. Kondisinya untuk zona aktif saat ini sudah sangat kritis dan darurat. Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID melalui program Kota Bersih, Laut Biru, Clean City, Blue Ocean atau CCBO bekerjasama dengan pemerintah Kota Semarang dan menunjuk Yayasan Bintari sebagai pelaksana proyek Pilah 3, peningkatan kapasitas masyarakat dalam 3R atau PKM 3R. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan sistem pengelolaan sampah Kota Semarang untuk mencegah kebocoran sampah plastik dan menciptakan kota lebih bersih serta laut lebih sehat. Program CCBO di Kota Semarang yang dilaksanakan pada Mei 2022 sampai dengan April 2024, Bintari telah melakukan pendampingan terhadap 6 TPS 3R dan 5 bank sampah di 11 kelurahan yang berada di 5 kecamatan di Kota Semarang. Dalam prosesnya hingga Januari 2024, sebanyak 125 ton sampah anorganik dan organik terkelola di TPS 3R dan bank sampah sehingga tidak bocor ke lingkungan. Dari sampah yang terkelola tersebut, 28 ton sampah plastik telah didaur ulang. Total masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pendampingan Bintari di program CCBO ini sebanyak 7.300 orang. Bintari melakukan pemilihan TPS 3R dan bank sampah dengan menggunakan 4 aspek sebagai berikut. Hingga terpilih 6 TPS 3R dan 5 bank sampah sebagai area intervensi pendampingan Bintari untuk CCBO Kota Semarang sebagai berikut: 6 TPS 3R dan selanjutnya 5 bank sampah. Kegiatan pendampingan TPS 3R dan bank sampah merujuk pada 5 aspek pengelolaan sampah hulu, yaitu kelembagaan, teknis operasional, kebijakan, finansial, dan partisipasi masyarakat. Pada tahap awal implementasi program, Bintari mendampingi TPS 3R dan bank sampah dalam proses pembentukan atau restrukturisasi lembaga pengelola sampah. Prosesnya melibatkan para pemangku kepentingan wilayah yaitu kelurahan, tokoh masyarakat, ketua RW, RT, serta perwakilan masyarakat. Lembaga pengelola sampah di TPS 3R dan bank sampah dilegalkan melalui surat keputusan pembentukan pengurus TPS 3R dan bank sampah oleh lurah. Lembaga pengelola sampah di TPS 3R dan bank sampah akan menjadi aktor kunci dalam pengelolaan sampah di fasilitas pengelolaan sampah hulu. Ya, jadi kami sangat berharap lembaga bank sampah khususnya di RW 2 ini bisa menjalankan fungsinya, bisa mengurangi timbulan sampah, sekaligus bisa menjalankan fungsinya mengedukasi masyarakat supaya masyarakat sadar untuk memilah sampah. Tim Bintari bersama para pengurus TPS 3R dan bank sampah menyusun dan mengembangkan standar operating procedure atau SOP untuk memastikan pengelolaan sampah di TPS 3R dan bank sampah berjalan dengan aman dan efisien. Bintari memberikan pendampingan pengelolaan sampah organik dan anorganik untuk TPS 3R dan bank sampah. TPS 3R dan bank sampah mengolah sampah organik menjadi kompos. Tidak hanya memberikan pengetahuan, Bintari juga memberikan bantuan fasilitas pengolahan sampah organik berupa komposter. Untuk sampah anorganik, Bintari memberikan pelatihan terkait pemilahan yang lebih detail dengan berkolaborasi bersama Prevented Ocean Plastic Indonesia atau PT POPI. Bintari juga mendampingi dalam proses pencatatan atau bookkeeping, data operasionalisasi TPS 3R dan bank sampah seperti data pelanggan atau nasabah, neraca sampah, dan keuangan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi prioritas utama. Bintari menyediakan perlengkapan alat pelindung diri atau APD bagi operator TPS 3R dan bank sampah. Guna mendukung teknis dan operasional TPS 3R dan bank sampah, CCBO juga menyediakan peralatan, yaitu
Aspek keuangan atau finansial merupakan hal yang penting untuk mendukung keberlanjutan operasional TPS 3R dan Bank Sampah. Bintari menginisiasi Advance Business Training untuk mendorong transformasi TPS 3R dan Bank Sampah menjadi entitas usaha sosial. Selanjutnya, terdapat 3 hal yang menjadi komponen penting dalam aspek finansial, yakni pemasaran produk, kerjasama, dan kemitraan. Saat ini TPS 3R telah menjalin kemitraan dengan PT Popi untuk penjualan hasil pilar PET. Harga yang ditawarkan PT Popi lebih tinggi dibandingkan dengan pengepul lainnya. Kami dari Bank Sampah Alamanda yang didampingi oleh tim dari Bintari melakukan kerjasama dengan PT AMT Tamudal Gunung Pati. Apa yang kami dapat dari sana yaitu seperti PET, seperti kardus, seperti plastik, dan sampah lainnya yang bisa kami olah ke Bank Sampah Alamanda. Alhamdulillah kami mendapat tambahan hasil dari kerjasama dengan Tirta Modal Gunung Pati. Kami TPS 3R Pedalangan Semarang sangat beruntung sekali bahwa hampir di 2 tahun pendampingan dari Bintari dialah bahwa TPS 3R tidak hanya menjadi instalasi pengelolaan sampah, tapi lebih jauh juga sebagai pusat edukasi masalah persampahan bagi masyarakat sekitar. Terbukti di kurun waktu berjalan banyak institusi-institusi edukasi yang berkenan berkunjung ke kami. Ada di antaranya sekolah-sekolah Islam di bawah naungan Yayasan Al-Azhar, ada juga dari SD Bintang Juara. Wabil khusus juga ada sebuah politeknik PU yang ada di lingkungan kami juga sudah mencanangkan tiap angkatannya selalu mengirim mahasiswanya ke kami. Di 11 wilayah dampingan, kita masih menemui tantangan di mana warga belum memilah serta mengelola sampah dengan aman dan baik. Melihat realita ini, Bintari bersama dengan 11 wilayah dampingan membentuk tim edukator yang terdiri dari beberapa instansi dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengikuti layanan TPS 3R atau bank sampah di wilayah masing-masing. Dalam proses edukasi kepada masyarakat, Bintari juga mengembangkan media berupa flip chart, poster, dan file presentasi untuk memberikan visualisasi informasi secara efektif. Bintari juga membekali tim edukator melalui kegiatan pelatihan. Tim edukator kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan yang ada di masyarakat, seperti kegiatan PKK, pertemuan bapak-bapak, dan diskusi Karang Taruna. Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah membutuhkan fasilitas yang memadai. Untuk itu, CCBO menyediakan 2.000 paket tempat sampah terpisah untuk 11 wilayah dampingan yang terdiri dari tempat sampah organik, tempat sampah anorganik tidak dapat didaur ulang, dan tas anorganik dapat didaur ulang. Permasalahan sampah tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus turut terlibat secara aktif dalam mengelola sampahnya. Dinas Kesehatan melalui sanitarian kami yang tersebar di 38 puskesmas akan terus berkomitmen dan berupaya untuk mewujudkan sanitasi total berbasis masyarakat. Pilar yang keempat, Kota Semarang, mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dari rumah demi Kota Semarang yang lebih sehat. Musrenbang merupakan salah satu potensi sumber pembiayaan konvensional untuk mendorong upaya pengelolaan sampah hulu. Pemerintah Kota Semarang dalam proses perencanaan itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan teknokratis dan ada pendekatan perencanaan yang sifatnya top down. Kemudian pada proses-proses di daerah ini sendiri kita mengenal perencanaan sifatnya bottom up. Mekanisme inilah yang kita gunakan dalam merumuskan semua kebijakan, termasuk salah satunya adalah kebijakan di dalam penanganan sampah. Dan nanti kita tetapkan menjadi satu kebijakan di dalam rencana kegiatan pembangunan di daerah, RKPD tahunan, dan juga kita akan tindak lanjuti nanti baik di menjadi penetapan APBD Kota Semarang dalam tiap tahunnya. Khususnya kemarin juga kita lakukan pada tahun APBD 2024. Kebijakan operasionalisasi TPS 3R dan bank sampah mencangkup hal-hal sebagai berikut.
program CCBO yang dilaksanakan oleh Bintari itu memiliki visi yang kuat untuk menciptakan kota yang bersih dan sampah plastik bisa diatasi sehingga tidak sampai ke laut dengan mengedepankan partisipasi dari seluruh stakeholder. Kami pengurus TPS 3R Muktiarjo Kidul mengucapkan terima kasih atas dukungan pendampingan dari Bintari dan CCBO. Harapannya kami dapat melanjutkan pengelolaan sampah di TPS 3R untuk mewujudkan kota Semarang yang bersih dan sehat. Sebagai pengurus bank sampah, kami terus berkomitmen dan melanjutkan kolaborasi dengan mitra CCBO, PT Popi dan juga bank sampah yang lainnya. Harapan kami, apa yang sudah diimplementasikan dalam program CCBO ini dapat bermanfaat dan terus dilanjutkan, terutama oleh organisasi pengelola sampah seperti TPS 3R dan Bank Sampah dengan dukungan pemerintah yang selama ini terlibat.